Gengs, kalian pernah lihat ondel-ondel naik gajah? Atau loncat-loncat di tali trapeze kayak pemain sirkus beneran? Hah? Masa sih bisa? Eits, jangan salah. Di video ini kalian bakal dibuat melongo, ketawa, dan geleng-geleng kepala ngeliat aksi si ondel-ondel Cimug yang tiba-tiba jadi bintang utama di pertunjukan sirkus Taman Safari. Gokilnya nggak ada obat. Wajah berteriak ketakutan api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel penuh hiburan seru, unik, dan pastinya bikin kamu senyum-senyum sendiri. Terima kasih yang udah selalu setia nonton dan dukung kita. Kali ini, kita punya cerita super spesial yang gak bakal kalian temuin di tempat lain. Karena kita bawa kalian ke dunia ondel-ondel versi sirkus. Tenda sirkus penari. Sebelum kita lanjut ke kisah gokilnya, jangan lupa ya buat like videonya biar semangat terus bikin konten seru kayak gini. Komen juga kalau kalian suka ondel-ondel, dan jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya setiap minggunya. Dukungan kalian itu semangat kita. Bisep kekar api. Oh iya teman-teman, yuk ramein juga kolom komentar dengan menulis sholawat untuk menambah keberkahan dan kebahagiaan di hari ini. Tulis juga kalian dari daerah mana. Siapa tahu ada yang satu kota, bisa saling sapa dan seru-seruan bareng di komentar. Masjid Globe Eropa Afrika. Pagi itu, matahari belum naik tinggi ketika gerbang Taman Safari mulai terbuka satu persatu. Udara masih segar banget, embun masih nempel di dedaunan, dan suara burung-burung khas pegunungan nyaring banget terdengar dari berbagai arah. Suasana tenang ini seketika berubah jadi semarak waktu rombongan bus sekolah mulai berdatangan. Ada yang dari Jakarta, Depok, Bogor, bahkan jauh-jauh dari Karawang dan Purwakarta. Anak-anak kecil berseragam olahraga warna-warni turun dari bus sambil bawa bekal, kamera kecil, dan semangat segede gunung. Beberapa guru terlihat sibuk menghitung murid satu-satu, sambil teriak, "Jangan jauh-jauh ya, nanti nyasar ke kandang harimau loh." Anak-anak malah ketawa-ketawa, excited banget karena hari itu bukan cuma jalan-jalan biasa, mereka bakal nonton pertunjukan sirkus safari. Begitu sampai di area panggung terbuka yang biasanya dipakai buat atraksi sirkus hewan, semua pengunjung langsung diarahkan duduk di tribun kayu. Anak-anak pada rebutan tempat duduk paling depan, karena katanya mau lihat singa dari dekat. Tapi hari itu ternyata nggak seperti biasanya. Musik latar terdengar sedikit berbeda. Ada bunyi kendang dan tanjidor yang nyelip di antara musik sirkus barat. Para penonton saling pandang. "Ini bukan musik biasa deh, kayaknya Betawi banget," kata salah satu guru. Beberapa anak mulai tepuk tangan mengikuti irama, sambil nari-nari kecil di bangku. Lalu, lampu panggung meredup. Pembawa acara muncul dengan jas merah menyala dan topi tinggi khas ringmaster. "Selamat datang di pertunjukan spesial hari ini," katanya sambil suara mic-nya menggema. "Untuk pertama kalinya di dunia, kami hadirkan bintang tamu tak biasa. Bukan harimau, bukan badut, tapi ondel-ondel." Seketika itu juga, panggung diselimuti kabut asap dari mesin pengasap yang dinyalakan secara dramatis. Musik Betawi makin keras, dan dari balik tirai muncul satu sosok besar dengan wajah merah dan mata melotot, mengenakan pakaian mencolok warna kuning oranye, lengkap dengan hiasan kepala penuh bulu. Penonton langsung tercengang. "Wah, itu kan ondel-ondel," teriak seorang anak TK. Tapi bukan cuma muncul dan jalan biasa. Ondel-ondel itu, yang nantinya kita kenal sebagai Cimug, datang sambil naik sepatu roda warna pelangi, muter-muterin panggung sambil dadah ke penonton. Dia pakai rompi sirkus lengkap. Bahkan ada cambuk kecil melingkar di pinggangnya kayak ringmaster sejati. Penonton anak-anak langsung riuh. Banyak yang berdiri dan sorak-sorai. "Lihat, lihat, ondel-ondelnya nari kayak penari balet." Bahkan orang tua dan guru-gurunya ikutan senyum lebar. Beberapa langsung ambil HP dan rekam dari awal, takut ketinggalan momen unik itu. Di atas panggung, Cimug berhenti di tengah-tengah, lalu melakukan gerakan salam khas Betawi, sambil membungkuk ke semua arah. Musik langsung berubah jadi lebih cepat, dan dia mulai menari dengan gaya modern campur tradisional. Muter, lompat kecil, tangan diangkat ke atas, dan gerakan pinggul kanan-kiri kayak ikut lomba TikTok. Penonton makin histeris. Ada anak yang sampai guling-guling di lantai tribun, karena nggak percaya lihat ondel-ondel bisa sekocak itu. Di tengah kekagetan penonton, datang 2 ekor kuda yang melenggang ke tengah panggung dengan irama musik. Tapi bukan buat atraksi biasa,
karena di punggung kuda itu muncul dua ondel-ondel mini. Mereka nggak sebesar Cimug, tapi punya wajah serupa dan gerakannya luwes. Mereka berdiri tegak di atas kuda, sambil pegang bendera merah putih kecil. Semua makin kagum. Salah satu ibu-ibu dari rombongan wali murid bahkan teriak, "Ya Allah, ini sirkus apa pertunjukan budaya? Keren banget." Para penonton anak-anak pun jadi terpancing buat bersorak lebih keras. Bahkan ada yang spontan nyanyi lagu, ondel-ondel, rame-rame. Suasana jadi gabungan antara festival budaya, pertunjukan sirkus, dan pesta rakyat. Tapi kejutan belum selesai. Dari belakang panggung, muncul seekor gajah besar yang berjalan pelan sambil membawa keranjang bambu di punggungnya. Dan siapa yang ada di atas keranjang itu? Betul, Cimug, si ondel-ondel utama, sekarang pindah posisi ke atas gajah, duduk dengan tenang sambil pegang kipas besar dari anyaman rotan. Penonton pun kompak tepuk tangan. Bahkan guru-guru sampai berdiri dari tempat duduknya saking terhiburnya. Cimug nggak cuma duduk doang. Dia ngibasin kipas, lalu berdiri perlahan di atas gajah sambil dadah kayak pangeran raja sirkus. Semua orang makin heboh. Bahkan sang MC sirkus sampai speechless. Lalu bilang ke Mick, "Saya sendiri baru kali ini lihat sirkus segokil ini." Momen itu bikin anak-anak yang sebelumnya rewel karena lapar atau haus jadi lupa. Semua fokus ke panggung. Ada yang senyum lebar, ada yang bengong, dan gak sedikit yang mangap karena kagum. Beberapa guru sampai saling bisik, "Ini kreatif banget sih, harusnya dikasih penghargaan dari Kemendikbud nih." Sementara itu, si Cimug berdiri tegak di atas gajah, mengangkat kedua tangan ke langit-langit panggung, dan musik tiba-tiba berubah jadi lagu, Indonesia Pusaka. Semua penonton pun refleks ikut menyanyi. Atmosfer berubah dari lucu dan menghibur, jadi haru dan membanggakan. Siapa sangka, ondel-ondel yang selama ini dianggap sebagai boneka tradisional jalanan, bisa tampil sekeren ini di arena internasional Taman Safari. Pertunjukan pagi itu pun ditutup sementara dengan ledakan konfeti warna-warni yang melayang ke seluruh penjuru panggung. Anak-anak histeris lagi-lagi, berebutan tangkap potongan kertas warna itu. Si Cimug melambai dari atas gajah sambil senyum, lalu turun pelan-pelan dan kembali ke belakang panggung. Tapi semua orang tahu, ini baru permulaan. Masih ada atraksi-atraksi gokil lainnya yang siap bikin penonton teriak, tertawa, bahkan terharu. Dan semua dimulai dari kejutan pagi itu, saat ondel-ondel pertama kali muncul di tengah sirkus, mengubah segalanya dengan gerak lucunya, semangat budayanya, dan aura superstar yang gak ada duanya. Sebelum hari pertunjukan besar itu, tentu saja gak mungkin Cimug bisa langsung jago menari, berdiri di atas gajah, dan tampil memukau di panggung sirkus. Semua atraksi keren yang ditunjukkan pagi itu hasil dari kerja keras, latihan panjang, dan perjuangan penuh keringat. Ya, siapa sangka, di balik senyum lucu dan joget gemoy Cimug, ternyata ada kisah latihan rahasia yang gak semua orang tahu. Bahkan para pelatih sirkus di Taman Safari sempat kaget waktu pertama kali lihat Cimug datang untuk daftar jadi pemain. "Ini beneran ondel-ondel hidup? Bisa gerak sendiri gitu?" tanya salah satu pelatih sambil garuk-garuk kepala. Tapi si Cimug cuma angguk sambil nari kecil. Sejak saat itu, perjalanan latihan luar biasa pun dimulai. Awalnya, semua pelatih agak ragu. Mereka terbiasa melatih hewan-hewan pintar kayak gajah, beruang, simpanse, dan burung kakak tua yang bisa berhitung. Tapi sekarang harus ngelatih ondel-ondel yang tinggi besar dan wajahnya selalu senyum melotot? Wah, itu sih level baru dalam dunia hiburan. Tapi Cimug justru datang tiap pagi dengan semangat tinggi. Jam 6 subuh dia udah berdiri di lapangan latihan, bawa sapu lidi buat stretching dan kipas besar buat pemanasan. Pelatih akhirnya luluh dan mulai kasih jadwal rutin. Pemanasan jam 6.30, latihan menari jam 7-9, latihan keseimbangan jam 9.30-11, dan latihan atraksi khusus jam 13-15. Total hampir 8 jam sehari, bahkan lebih berat dari latihan atlet. Tapi yang bikin semua orang kagum adalah kegigihan Cimug. Dia nggak pernah ngeluh. Meski tubuhnya gede dan gerakannya awalnya kaku, dia tetap semangat ngikutin irama musik sirkus. Kadang pelatih kasih musik dangdut, kadang EDM, dan sesekali musik tanjidor. Dia tetap bisa improvisasi. Suatu hari, saat latihan menari dengan sepatu roda, Cimug sempat jatuh ke semak-semak sampai kepalanya nyangkut di antara batang pohon bambu. Semua pelatih panik.
Tapi bukannya nangis atau nyerah, Cimug malah ketawa sendiri sambil narik kepalanya pelan-pelan keluar. Setelah itu dia bilang, "Ulang lagi, ya." Semua langsung semangat. Sejak kejadian itu, pelatih bahkan kasih julukan buat Cimug, si maskot tahan banting. Selain latihan fisik, Cimug juga harus belajar komunikasi dengan hewan-hewan yang bakal tampil bareng di sirkus. Nah, ini bagian paling seru dan penuh tantangan. Misalnya, saat dia harus tampil di atas gajah, dia harus bisa naik perlahan, seimbang, dan kasih sinyal supaya gajah tahu kapan berhenti, kapan belok, dan kapan berpose. Untuk itu, Cimug belajar bahasa tubuh gajah dari pelatih khusus. Dia belajar cara tepuk tangan 2 kali buat sinyal, maju, hentakan kaki 3 kali untuk berdiri, dan putaran tangan untuk berhenti. Awalnya, gajahnya sempat bingung dan malah muter-muter kayak kalap. Tapi setelah seminggu latihan, mereka bisa sinkron. Gajah pun mulai nurut sama Cimug. Bahkan suka ngeluarin suara kayak tertawa tiap kali si ondel-ondel nari. Nggak cuma itu, Cimug juga belajar ekspresi tubuh yang sesuai untuk menghibur penonton. Karena wajah ondel-ondel nggak bisa berubah, selalu senyum dan melotot, Cimug harus mengandalkan gerakan tangan, kepala, dan tubuh buat nyampaikan emosi. Misalnya, kalau mau kasih efek sedih, dia bakal menunduk, jalan pelan-pelan sambil bawa kipas turun, dan ngelambai pelan ke penonton. Kalau mau lucu, dia bakal muter-muter sambil goyang pinggul kayak lagi ikut lomba joget 17-an. Semua ini dia pelajari dari pelatih akrobat dan penari profesional yang biasa tampil di panggung internasional. Bahkan ada pelatih dari Rusia yang bilang, "Ini ondel-ondel lebih ekspresif dari badut sirkus kami." Latihan paling menantang datang saat Cimug harus naik sepeda roda 1 alias unicikle sambil bawa bendera. Nah, ini benar-benar bikin semua penonton deg-degan bahkan waktu latihan. Bayangin aja, ondel-ondel setinggi hampir 2 meter, badannya gede, dan kepalanya besar banget, harus jaga keseimbangan di atas 1 roda doang. Waktu pertama coba, dia langsung jatuh ke kolam ikan hias dekat arena latihan. Cipratan airnya sampai nyiram 2 pelatih dan seekor angsa. Tapi Cimug nggak menyerah. Dia latihan terus tiap hari, bahkan minta latihan malam khusus biar bisa lebih fokus. Akhirnya, setelah 2 minggu latihan intensif, dia berhasil jalan lurus 10 meter tanpa jatuh. Semua pelatih sampai peluk-pelukan saking bangganya. Salah satu pelatih bilang, "Gua gak nyangka bisa nangis lihat ondel-ondel naik unicikle." Latihan rahasia ini dilakukan jauh sebelum hari pertunjukan. Cimug sengaja minta semua kru dan pelatih buat jaga rahasia, karena dia pengen bikin penonton kaget dan terhibur maksimal di hari haji. Bahkan ada kode latihan khusus, proyek goyang safari. Nama itu dipilih karena hampir semua gerakan Cimug mengandung unsur goyang, tawa, dan semangat budaya. Pelatih sampai bikin kaos tim bertuliskan, "Tim Cimug," dan semua bangga jadi bagian dari pertunjukan budaya urban sirkus itu. Selama latihan, Cimug juga suka bagi-bagi makanan kecil ke pelatih, mulai dari kue cucur, serabi Betawi, sampai es lilin. Katanya, biar semangat latihannya, Kak. Semua makin sayang sama Cimug, bukan cuma sebagai pemain, tapi juga teman. Dan hari demi hari latihan berjalan. Semangat Cimug nggak pernah padam. Bahkan saat hujan turun, dia tetap datang ke arena latihan bawa payung warna pelangi. Saat langit gelap dan listrik mati, dia nyalain lampu senter dari topi Tanjidor buat latihan sendiri. Ketika semua hewan sirkus lain udah istirahat, Cimug masih muter-muter arena sambil joget. Ada satu malam, salah satu pelatih ngintip dari jauh dan ngeliat Cimug nari sendiri di tengah lapangan sambil nyanyi pelan lagu, "Kicir-kicir." Saat itu, sang pelatih langsung nangis, karena sadar, Cimug bukan cuma penghibur, tapi juga simbol perjuangan, budaya, dan semangat baru yang luar biasa. Hari pertunjukan pun akhirnya tiba. Suasana taman safari dari pagi udah rame banget. Pengunjung dari berbagai daerah datang berbondong-bondong, bukan cuma buat lihat hewan safari yang lucu-lucu, tapi juga karena ada pengumuman khusus dari pihak pengelola, akan tampil pemain sirkus spesial dari budaya Betawi. Banyak yang penasaran, apa jangan-jangan ondel-ondel itu? Tapi masa sih ondel-ondel bisa jadi pemain sirkus? Gumam para pengunjung sambil nyari tempat duduk terbaik di arena utama. Kursi penonton penuh, kamera-kamera ponsel udah siaga, dan panggung sirkus dihiasi warna-warni pelangi, bendera merah putih, dan ornamen khas Jakarta seperti bajai mini,
bantal Tanjidor, dan tentu saja, sebuah patung ondel-ondel raksasa sebagai tanda kejutan. Pertunjukan dibuka dengan parade binatang. Gajah melenggang sambil bawa bendera, simpanse naik sepeda mini, dan angsa putih berjajar rapi membentuk huruf SAFARI. Penonton sudah bersorak. Tapi semua makin heboh waktu lampu panggung padam sejenak, dan terdengar irama Tanjidor ngebit berdentum dari speaker. Asap panggung mengepul, dan muncullah Cimug dengan gerakan khasnya. Goyang kanan, kiri, jungkir balik, dan salto ke depan. Semua penonton langsung berdiri. Ya ampun, itu ondel-ondel hidup. Dia masuk sirkus beneran. Teriak anak-anak sambil tepuk tangan semangat. Bahkan beberapa orang dewasa ikut jingkrak-jingkrak, karena nggak nyangka ondel-ondel bisa senergik itu. Atraksi pertama dimulai. Cimug berdiri di atas punggung gajah sambil bawa bendera Indonesia dan goyang dangdut koplo. Gajahnya jalan keliling arena, dan Cimug melambaikan tangan ke semua arah dengan gaya lucu kayak presiden kampung yang lagi kampanye. Yang bikin makin gokil, pas giliran turun, Cimug malah loncat pakai trampolin dan mendarat tepat di panggung tengah sambil split. Penonton sampai histeris. Gila, ini ondel-ondel atau akrobat sih? Salah satu anak kecil bahkan nyeletuk, "Bunda, boleh ya nanti ulang tahun aku pakai ondel-ondel kayak gitu?" Si bunda langsung senyum malu-malu, "Kalau kamu rajin belajar ya, nak." Atraksi kedua lebih menantang, bermain bola dengan beruang. Disinilah kelihayan Cimug sebagai entertainer diuji. Beruang hitam besar bernama Koko masuk arena dengan baju bola dan peluit. Cimug datang pakai celana bola, lengkap dengan kaos bernomor 10 dan topi pelatih. Mereka main juggling bola saling oper. Yang bikin ngakak, setiap kali Koko gagal tangkap bola, Cimug langsung goyang lucu sambil menunjuk dan pura-pura tertawa kayak penonton bola di warung kopi. Tapi waktu Koko berhasil sundul bola ke gawang mini, Cimug pura-pura jatuh pingsan dan digotong 3 simpanse. Penonton pun ngakak guling-guling. Bahkan penjaga kebun binatang sampai keluar ruang kontrol, saking gak mau ketinggalan pertunjukan itu. Selanjutnya, giliran atraksi api dan uni cikle. Nah ini bagian paling menegangkan. Semua lampu diredupkan, dan panggung hanya diterangi oleh tongkat-tongkat api menyala di sekeliling arena. Cimug muncul dengan pakaian glitter menyala dan helm lucu bergambar ondel-ondel. Ia naik uni cikle 1 roda, yang waktu latihan sempat bikin dia nyemplung kolam ikan. Tapi kali ini beda, Cimug meluncur dengan mantap, sambil melintasi jembatan kecil yang dikelilingi api menyala. Penonton pada tahan napas. Bahkan seorang balita yang biasanya nggak bisa diam, mendadak duduk tenang. Dan saat Cimug berhasil sampai ujung jembatan, ia buka kipas besar bertuliskan, "Betawi bisa." Semua penonton langsung berdiri dan tepuk tangan meriah. Setelah itu, Cimug masih tampil bareng burung kakak tua dan angsa yang bisa nyanyi. Ia pimpin pertunjukan choir mini, di mana burung-burung menyanyi sambil berdiri di pundaknya. Cimug kayak dirigen lucu yang tiap gerakan tangannya diikuti nyanyian. "Ciu, ciu, kicir-kicir ini lagunya." Bahkan burung kakak tua sempat teriak, "Cimug hebat," dan angsa-angsa membentuk formasi hati. Penonton semakin terharu. Apalagi di akhir pertunjukan, Cimug menunduk sopan, lalu mengangkat tangan dan menari sambil menyanyikan Indonesia Pusaka, versi Tanjidor. Semua orang di arena ikut menyanyi, dari yang muda sampai yang tua. Tak sedikit yang matanya berkaca-kaca. "Aku bangga jadi orang Indonesia," kata seorang kakek di barisan depan sambil peluk cucunya. Setelah semua atraksi selesai, panggung ditutup dengan parade budaya. Cimug memimpin barisan di depan, diikuti pelatih, hewan-hewan, dan seluruh kru sirkus. Mereka keliling arena sambil joget dan lambaikan tangan. Tiba-tiba dari belakang panggung, muncul ibu-ibu pengajian, bapak-bapak ronda, dan anak-anak kampung tempat Cimug tinggal dulu. Mereka datang khusus ke Taman Safari buat kasih dukungan. Ibu-ibu teriak, "Cimug, kamu keren, nak." Dan bapak-bapak tiup peluit sambil kibarkan spanduk, "Kebanggaan kampung kita." Cimug pun lari ke arah mereka, peluk satu persatu, dan semuanya pun bergembira. Suasana jadi seperti pesta rakyat penuh kebanggaan. Seorang pengunjung dari luar kota berkata, "Sirkus ini bukan cuma hiburan. Ini adalah simbol persatuan budaya, keberanian, dan semangat Indonesia." Sejak hari pertunjukan besar di Taman Safari itu, nama Cimug langsung meledak di mana-mana.
Nggak cuma viral di media sosial kayak TikTok, Instagram, dan YouTube, tapi juga muncul di TV nasional. Bahkan berita-berita besar di koran cetak, sampai media daring menyorot penampilannya yang out of the box. Ondel-ondel jadi bintang sirkus. Cimug, simbol budaya Betawi di era digital. Atau, tarian tradisional bertemu dunia satwa, jadi headline di mana-mana. Klip-klip pendek atraksinya disebar jutaan kali di berbagai platform. Salah satu video waktu Cimug naik gajah sambil goyang koplo jadi trending 1 di YouTube Indonesia selama seminggu penuh. Yang lebih luar biasa, viralnya Cimug justru bikin budaya Betawi ikutan naik daun. Banyak orang yang tadinya nggak tahu apa itu ondel-ondel, jadi penasaran. Anak-anak sekolah mulai bikin tugas kelompok tentang budaya Betawi. Guru-guru bahasa Indonesia dan seni budaya mengajak muridnya nonton video Cimug untuk pelajaran kebudayaan. Bahkan dosen-dosen dari kampus luar negeri tertarik membahas Cimug sebagai simbol modernisasi budaya lokal dalam konteks globalisasi. Semua ini bikin sosok Cimug bukan cuma hiburan, tapi juga jadi inspirasi edukasi lintas generasi. Di kampung tempat Cimug berasal, efek viral ini kayak badai kebaikan. Warung-warung yang tadinya sepi, sekarang rame terus sama orang yang pengen nyobain makanan khas Betawi kayak kerak telur, soto Betawi, dan bir pletok. Banyak yang datang sambil bilang, ini kampungnya Cimug, kan? Bahkan ojol dan taksi online sering dapat pesanan antar ke alamat Rumah Cimug. Tiba-tiba kampung itu jadi destinasi wisata budaya dadakan. Pemerintah daerah sampai turun tangan, bikin program khusus untuk membenahi infrastruktur kampung, kasih pelatihan UMKM, dan membangun panggung kecil buat pertunjukan seni mingguan. Cimug sendiri, meskipun udah jadi artis viral, tetap rendah hati. Ia nggak lupa asal-usulnya. Setiap minggu, Cimug selalu balik ke kampung buat bantu kegiatan warga. Kadang dia ngisi dongeng budaya buat anak-anak PAUD, kadang bantu gotong royong bersihin musola, kadang juga tampil dadakan di acara nikahan warga. Ia juga ngajak teman-teman sirkusnya buat mampir ke kampung. Ada gajah kecil yang pintar salam, simpanse yang bisa main rebana, dan burung kakak tua yang nyanyi lagu Gambang Kromong. Semua warga seneng banget karena hiburan mereka sekarang gak harus nunggu hajatan besar. Yang paling menyentuh, Cimug bikin perubahan besar di hati anak-anak kampung. Dulu banyak yang malu belajar budaya karena dianggap kuno. Tapi sekarang, anak-anak berlomba-lomba belajar main tanjidor, lenong, silat, dan nari topeng. Bahkan ada anak kecil yang bilang, kalau besar nanti aku mau jadi kayak Cimug. Bisa bikin orang bahagia tapi juga jaga budaya. Guru-guru TK dan SD di kampung sampai bilang, semangat belajar anak-anak meningkat drastis karena terinspirasi Cimug. Anak-anak sekarang lebih percaya diri tampil di depan umum, kata Bu Lilis, guru SD 04. Mereka bilang, Cimug aja bisa jadi hebat, apalagi kita. Pemerintah Kota Jakarta juga kasih penghargaan khusus buat Cimug sebagai Duta Budaya Betawi Muda. Dalam sebuah acara megah di Balai Kota, Gubernur langsung pasang selempang ke bahu Cimug sambil berkata, Cimug bukan cuma simbol budaya, tapi juga simbol semangat generasi muda Jakarta yang kreatif dan cinta warisan leluhur. Penonton acara itu sampai berdiri dan kasih tepuk tangan panjang. Di akhir acara, Cimug tampil bareng anak-anak kampung dalam tarian kolaborasi tradisional dan modern yang bikin semua penonton terharu. Semua orang sepakat, kehadiran Cimug mengajarkan bahwa budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk dirayakan dengan bangga di panggung dunia. Di tengah gemuruh popularitas dan sorotan kamera, Cimug tetap jadi sosok yang sederhana dan bersahaja. Walaupun sekarang ia bisa naik mobil mewah, diundang ke stasiun televisi, bahkan punya jadwal manggung yang padat dari Sabang sampai Merauke, hati Cimug tetap tertambat pada akar budaya dan tanah kelahirannya. Ia sering bilang ke wartawan, saya ini bukan siapa-siapa tanpa kampung, tanpa budaya, tanpa tanjidor, dan tanpa teman-teman hewan saya di taman safari. Semua ini karena mereka. Kalimat itu sederhana, tapi nyampe banget ke hati masyarakat. Dan justru karena kesederhanaan itulah, Cimug makin disayang semua kalangan. Kini, Cimug nggak cuma tampil di acara sirkus, tapi juga di forum-forum kebudayaan, seminar anak muda, sampai panggung pendidikan. Ia berbagi cerita, bukan hanya soal pertunjukan dan atraksi lucu bareng binatang, tapi juga soal pentingnya mengenal identitas diri. Dalam salah satu wawancaranya di acara Malam Budaya Nusantara, Cimug bilang, kalau bukan kita yang bangga sama budaya kita sendiri, siapa lagi?
Jangan sampai kita kenal K-pop, tapi nggak tahu lagu Gambang Kromong. Jangan cuma bisa gaya ala TikTok luar, tapi lupa sama goyang Betawi asli. Penonton pun bertepuk tangan meriah. Banyak anak muda yang langsung posting kutipan Cimug sebagai caption Instagram mereka. Dampak dari perjuangan Cimug bahkan menyentuh ranah kebijakan. Pemerintah kota dan Kementerian Kebudayaan mulai menyalurkan dana khusus untuk pelestarian budaya daerah. Salah satunya, program Satu Sekolah, Satu Komunitas Budaya, yang terinspirasi langsung dari kisah Cimug. Setiap sekolah di Jakarta dan sekitarnya kini diwajibkan punya kegiatan ekstrakurikuler berbasis budaya lokal, seperti seni lenong, silat Betawi, seni tanjidor, dan kerajinan khas. Murid-murid pun diajak berkreasi, bikin video tarian Betawi modern, bikin vlog edukasi tentang makanan tradisional, dan ikut lomba cosplay ondel-ondel. Bahkan, lomba nasional bertajuk Ondel-Ondel Cilik Hebat 2025, sukses diikuti oleh lebih dari 10.000 anak dari seluruh Indonesia. Semangat Cimug juga membangkitkan rasa percaya diri baru bagi seniman-seniman jalanan. Dulu, pengamen ondel-ondel sering dianggap mengganggu, tapi sekarang mereka justru dilihat sebagai penjaga warisan budaya yang patut dihargai. Banyak komunitas mulai dilibatkan dalam festival budaya, pentas kreatif, dan konten digital positif. Cimug sering diundang buat ngasih pelatihan soal gimana caranya bikin penampilan ondel-ondel jadi menarik dan layak tampil di panggung nasional tanpa kehilangan nilai aslinya. Ia ngajarin mulai dari cara ngedanci seru tanpa lepas dari pakem, teknik interaksi lucu dengan penonton, sampai cara ngelawak bareng boneka tangan khas Betawi. Kita boleh modern, tapi jangan lupa sopan, pesan Cimug dalam setiap pelatihannya. Lebih dari itu, Cimug juga merintis sebuah rumah budaya Betawi di kampung halamannya. Bangunan itu awalnya cuma panggung bambu sederhana yang dibangun bareng warga. Tapi karena antusiasme tinggi, akhirnya dikembangkan jadi pusat seni dan pelatihan yang dilengkapi studio kecil, perpustakaan mini, ruang latihan tari, dan taman bermain edukatif. Di sana, anak-anak diajari bukan cuma seni Betawi, tapi juga nilai-nilai seperti gotong royong, adab sopan santun, dan semangat cinta tanah air. Rumah budaya itu diberi nama Langkah Cimug, sebagai lambang langkah kecil yang berdampak besar. Bahkan universitas-universitas mulai mengirim mahasiswanya ke sana untuk riset atau sekadar belajar budaya dari sumber aslinya. Puncaknya, Cimug dinobatkan sebagai ikon kebudayaan anak Nusantara dalam sebuah acara kenegaraan yang dihadiri presiden. Dalam pidato singkatnya, Cimug cuma bilang, "Saya cuma ondel-ondel." Tapi ondel-ondel juga bisa bermimpi, bisa bermanfaat, dan bisa bawa tawa untuk banyak orang. Ucapan itu bikin seluruh hadirin berdiri, memberi standing ovation. Di layar belakang, diputarkan kompilasi video Cimug. Dari awal bantu angon kambing di kampung, latihan sirkus bareng gajah dan simpanse, sampai berdiri di podium nasional. Semua tersentuh. Bukan karena kemewahan, tapi karena makna perjuangan dan kesetiaan pada budaya yang menyatukan. Kisah Cimug pun bukan hanya legenda kota, tapi dongeng nyata yang ditulis bersama semangat, tawa, dan cinta dari seluruh Indonesia. Nah teman-teman, itu dia kisah gokil dan menggemaskan dari ondel-ondel Cimug yang jadi bintang sirkus di Taman Safari. Seru banget kan? Jangan lupa support terus budaya kita, karena kalau dikemas dengan kreatif, budaya lokal bisa tampil luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang Bersinar Indonesia.